Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Kecil aja, kecil. Wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih wa ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala qawluhu fahaula jama'u bainal fitnatain. Masya Allah. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Kata beliau, ucapan dalam hadis, mereka ahlul kitab Nasara mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah berhala. Perhatikan, berawal dari niat baik, berawal dari istihsan, anggapan baik. Kayaknya kalau kita bikin tempat ibadah di kuburan orang soleh ini akan menggerakkan semangat kita ibadah. Masya Allah. Ternyata syaitan pun tidak kelewat dalam menjerumuskan manusia. Jadi setan itu kalau nggak bisa narik kita ke lembah maksiat, dibuang sekalian, itu didorong sampai jatuh ke dalam hulu ibadah. Ya, itu yang kita khawatirkan. Nah, kenapa dorongan syaitan sampai menjatuhkan kita dalam hulu ibadah itu lebih berbahaya daripada menyeret kita ke lembah maksiat? Dari mana sisi bahayanya? Orang kalau terjatuh diseret ke lembah maksiat, dia meyakini dosa ini. Saya tahu ini tuh dosa. Minimalnya meyakini perbuatan itu dosa. Tapi kalau didorong dia sampai jatuh ke dalam hulu ibadah, sulit untuk mengatakan apa yang salah dari saya ibadah. Nah, itu syaitan. Dan mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah berhala. Fitnah kubur dari sisi apa? Ta'zim, ya, wal ghulu fiha, pengagungan terhadap si mayit akhirnya, dan berlebih-lebihan. Fitnah tamathil mengantarkan kepada apa? Yu'dhi ila ibadatiha, mengantarkan kepada peribadahan pada berhala-berhala tersebut. Masya Allah. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dari ucapan Syekhul Islam, tepatnya dalam kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim. Dzakarahu musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah bil qubur wa tamathil. Fa innal fitnata bil qubur kal fitnah bil asnam aw ashad. Tanbihan ala ma waqa'a, sebagai bentuk tanbih, ya, peringatan atas apa yang terjadi dari besarnya fitnah kubur dan fitnah tamathil, berhala. Karena fitnah kubur itu seperti fitnah berhala dan bahkan lebih besar. Itu tentang seputar kubur, ya, dan kalau sudah terjadi sulit untuk dihentikan. Qala Syekhul Islam wa hadhihi al-illah, berkata Syekhul Islam, alasan ini allati li ajliha naha syari' sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajidi 'alal qubur hiya allati awqa'at katsiran minal umami. Alasan yang karenanya Nabi melarang dari menjadikan
masjid di atas kubur dengan segala keadaannya, baik di samping, baik di depan, belakang, samping, kanan, kiri, itu yang muttafaq ya. Jadi haram masjid di dalamnya ada kuburan, baik di mihrab, samping kanan, kiri, ya, atau belakang, itu sepakat. Kalau di luar tembok masjid itu nanti ada rincian. Kalau di depan kiblat dilarang, tapi kalau di depan kanan dan kiri selama itu di luar masjid sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau di arah kiblat maka tidak boleh. Kata beliau, fitnah ini yang menjatuhkan kebanyakan daripada umat manusia, maksudnya imma fi syirki al-akbar, memasukkan mereka dalam syirik besar, au fi madunahu minasyirki, atau di bawahnya dari syirik kecil. Fa innan nufus, ya, karena sesungguhnya jiwa-jiwa manusia qad asyraqat bidamathilis sholihin, telah mensekutukan dengan berhala-berhala orang soleh. Watamathilin yaz'umuna annaha talasim al-kawakib wa nahwi dhalik. Tamathil, berhala, patung. Kalau asnam lebih umum, gambar masuk. Kalau tamathil lebih spesifik, berhala atau patung. Nah, jadi mereka sangka berhala-berhala itu adalah tolasim. Tolasim itu sesuatu yang ruwet, sesuatu yang ghamid, masih sulit dipahami, dari perbintangan dan yang semisal itu. Di sini disebutkan al-musyrikun idza abadu kawakib atau kaukaban minal kawakib. Orang-orang musyrik dulu jika mereka beribadah dengan satu bintang dari bintang-bintang yang ada, ja'alu timthalan, mereka menjadikan satu patung ala syakli tilkal kaukab, sesuai dengan bentuk bintang al-ghamid yang mereka saksikan tadi. Kama yaf'alu ubadu syams, ja'ala timthalan yusbihu syams min haitsu hirarah wa shaklin bi'tibar khayal, seperti yang dilakukan oleh para penyembah matahari. Mereka membuat satu patung gambar yang berbentuk matahari, ya, dan mereka itu pun cara membentuknya pakai khoyal. Khoyal itu ya angan-angan matahari kayak gini, ya, seperti simbol-simbol matahari. Itu kan mereka gambar matahari itu apa rujukannya? Ya, kalau matahari itu kan bulat terus kemudian kasih api gitu kan. Masalah nyata ada apinya matahari. Khoyal kan. Nah, dan itu yang terjadi. Ya. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka hampir mirip, dan cara mereka beribadah pun ya tidak jauh beda. Fa inna syirka bi qabri rajul alladhi yu'taqad salahu
kesyirikan yang dilakukan di samping kuburan seorang yang diyakini kesolehannya, ya, beribadah di samping kuburan yang diyakini solehnya si mayit yang di dalam ini, aqrab ila nufus minasyirki, ya, bi khasabatin au hajar, lebih dekat ke jiwa sentuhannya dari kesyirikan dibanding daripada batu atau kayu atau batu, ya, seperti itu. Jadi fitnah kubur ini asyad, lebih besar dibanding dengan apa? Sekedar berhala-berhala biasa. Bahkan setan terkadang menampakkan wujud, ya. Terkadang ada orang yang saat itu beribadah di samping kubur ketiduran mungkin, ya, kemudian dalam mimpinya didatangi oleh orang yang pakai sorban bertasbih, kamu harus begini, kamu harus begitu, nanti kamu pulang kamu harus mengamalkan zikir A, zikir B, zikir C. Khoyal dia. Jadi ketika dalam posisi terjaganya dia banyak pikiran, nah, masuk ke alam mimpi. Kalau orang Jawa namanya ketento, paham ya? Makna ketento ini paham enggak? Jadi pas terjaga takut sama sesuatu, biasanya anak. Misalkan kalau anak takut dengan topeng monyet misalkan. Nah, takutnya di alam sadar ke bawah di alam mimpi. Teriak-teriak takut. Ya, seperti antum misalkan pas ronda ketemu dengan suatu kejadian lucu, ketiduran pas ronda tertawa sendiri misalkan. Wah, ini lagi kesurupan, jangan. Barangkali pas dia mau tidur tadi melihat sesuatu yang lucu, pas tidur ronda ketawa, jangan langsung dicengkrem di kerukyah, jangan. Di bawah pohon jambu ketawa sendiri sambil tidur misalkan, ya, jangan langsung wah ini kesurupan ini kesambet, enggak. Mungkin dia pas mau tidur tadi lihat barang yang lucu, ke bawah mimpi tertawa. Sering kan? Nah, sering kayak gitu, namanya ketento kalau orang Jawa. Nah, dan itu masing-masing kita ngalami, tertawa sendiri, kadang ego. Biasanya kalau terlalu dalam kepikiran atau terlalu terkesima dengan satu kejadian terbawa. Bisa jadi pas dia zikir di kuburan, ya pokoknya kejadian sesuatu lah aneh gitu, nah, terbawa ke mimpi. Nah, atau pas terjaganya berharap pengen ketemu orang yang bersorban misalkan, pas antum lewat sorbanan, ya, pas tidur ke mimpi-mimpi. Nah, bisa jadi situ setan juga bermain. Nah, itu pengaruh dahsyat sampai ke situ. Walihada tajidu ahla syirki yatadarra'una 'indaha wa yakhsha'una wa yakhda'un. Oleh karena ini kamu dapati orang-orang musyrik ahlu syirki yatadarra'un, khusyuk, indaha, di samping kuburan-kuburan, khusyuk sekali. Bahkan tidak pernah kita dapati orang menangis seperti menangisnya dia di atas kuburan. Orang ini enggak pernah terlihat nangis sedikit pun. Tapi ketika datang beribadah di samping kubur nangis, ya, baik, terharu. Entah terharunya karena sebab apa. Seperti itu setan. Wa yakhsha'una wa yakhda'un, bahkan mereka mampu khusyuk, ya, sampai dipanggil saja enggak dengar karena saking khusyuknya. Wa yakhda'un, dan betul-betul khudu, khidmat, ya, baca yasin, khidmat sekali sambil menangis. Wa ya'buduna bi qulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Perhatikan, bahkan mereka sampai beribadah dengan hati mereka, dengan satu ibadah
yang mereka tidak pernah lakukan di masjid. Ya. Dan sebagian mereka lebih menikmati ibadah di kuburan daripada di masjid. Suasananya yang syahdu, suasana yang ya seperti itu. Dan sekarang ini kuburan ramai dibanding masjid. Walau waktu sahar tidak pula bisa mengalahkan apa? Waktu sahur yang hening seperti itu. Dan masya Allah, ini waktu yang sulit untuk kita bisa terjaga, waktu sahur ini. Wa minhum man yasjudu laha, sebagian mereka sampai sujud. Aktsaruhum yarjuna min barakatus salat indaha wa du'a ma la yarjuna fil masajid. Bahkan sebagian mereka berharap dari barokah salat di sisi kuburan, doa di sisi kuburan, dengan suatu harapan yang tidak pernah mereka harapkan di masjid. Li ajli hadhil mafsadah, karena sebab ini hasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maddataha, putus oleh Rasul jalan-jalannya. Hatta naha 'anis sholati fi al-muqbarah mutlaqan, sampai dilarang salat di pekuburan secara mutlak. Makbarah, makburah atau makbarah, ada dua bahasa. Maqabir, kecuali salat jenazah mutlak. Wa illam yaqsud al-musalli barakatal buq'ah bi salatiha, walaupun orang yang sholat di samping kuburan tadi tidak bermaksud, tidak berkehendak barokah tempat dengan sholat itu, walaupun tetap tidak boleh mutlak. Kama yaqsud bi salatihi barakatal masajid, sebagaimana dia bermaksud dengan sholatnya barokahnya masjid. Kama naha 'anis sholati waqta tulu'i syams wa ghurubiha, sebagaimana Nabi melarang sholat waktu terbit matahari dan ketika apa? Terbenam. Li'annaha awqatun yaqsudu musyrikuna fiha salatu as-salata lisyams, karena waktu itu orang-orang musyrik pakai untuk sholat beribadah kepada matahari. Fanaha ummatahu 'anis sholat hina idin, beliau melarang umatnya untuk sholat saat itu. Wa illam yaqsud ma qasadahul musyrikun, walaupun tidak seperti maksud yang dimaukan oleh orang-orang musyrik, dilarang waktunya beribadah karena bertepatan dengan waktu ibadahnya orang musyrik. Saddan lidzari'ah, sebagai penutup pintu. Wa amma idza qasada ar-rajulu sholata 'indal qubur mutabarrakan bis sholati fi tilkal buq'ah fa hadza 'ainul muhadatsati lillahi wa lirrasul wali rasulihi wal mukhalafata lidini wa qada'a dinan atau dinun lam ya'dzan bihillah. Adapun seseorang bermaksud sholat di kubur, mengambil barokah dengan sholat yang dia lakukan di tempat itu, maka ini adalah zat ain muhadah, penentangan terhadap Allah, mengambil sikap bermusuhan kepada Allah dan Rasulnya walaupun dia sholat. Orang niat sholat datang ke kuburan, sholatnya ini syar'i, diperintah sholat, tapi kalau dia lakukan di samping kuburan, perbuatan ini adalah zat apa? Permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang nalar atau akal kaum muslimin secara umum yang tidak belajar ilmu agama, wong sholat kok dilarang sih? Ya, kan saya juga mau sholat di sana. Ya, sehingga apa? Ketika mereka nggak ngerti maksud larangan itu, justru malah menyalahkan yang larang. Kamu itu kok ngelarang orang sholat? Mending kamu ngelarang, nyuruh-nyuruh orang yang nggak sholat itu loh, daripada ngelarang kami kayak gini. Ya, kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Kenapa mereka sampai dilarang seperti ini? Kenapa? Ini bahaya. Ya, ini bahaya seperti ini. Kenapa? Kamu dengan sholatmu justru malah apa?
bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan engkau dengan seperti ini memusuhi Allah dan Rasulnya. Seperti tadi kan, didorong sekalian dia dalam lembah bulu, dorong sekalian sama setan. Ya. Sehingga apa? Dia nggak sadar kalau dia salah, didorong sama setan sekalian. Baik. Menyelisihi agamanya, mengada-adakan agama yang tidak pernah Allah izinkan. Fa innal muslimina qad ajma'u 'ala ma 'allamuhu bil ittirar min dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang muslim telah bersepakat atas apa yang mereka ketahui dari itu dengan ittirar, dengan sesuatu yang tanpa capek-capek dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan sholat di kuburan, ya, itu diketahui dengan jelas. Tanpa susah-susah pakai pembahasan yang dalam. Jadi sesuatu yang diketahui dengan gampang gitu maksudnya. Anna sholata indal kubur manhiyun anha, sholat di sisi kubur itu dilarang. Wa annahu la'ana man ittakhadaha masajid, Nabi melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Famin a'zamil muhdatsat, dan termasuk dari perkara-perkara baru yang besar. Wa asbabu syirki, dan sebab-sebab kesyirikan yang pertama sholatu indaha, sholat di samping kuburan. Wattikhaduha masajid, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, dan membangun masjid di atasnya. Wa qad tawattarat an-nusus 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'anil dzalik wa taghlid fi. Telah jelas mutawatir nas tentang larangan dan sikap keras. Waqad sharaha ammatu at-tawaif bin nahyi an bina'il masajid 'alaiha, dan telah tegas jelas ya, seluruh kelompok-kelompok dari kelompok Islam larangan membangun masjid di atas kuburan. Ya, kalau sekarang berwasiat, tolong nanti saya hormati kuburkan di depan kuburan biar adem katanya. Percuma. Kalau dia ahlul ma'asi, dikubur di dalam kuburan pun disiksa dia. Disiksa. Sebaliknya, kalau dia orang soleh tenggelam di lautan pun tanpa dikubur, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang menyelamatkan diri kita adalah amalan kita dan buah dari amalan kita, bukan dari amalan orang lain. Baik. Mutaba'atan minhum li sunnah. Nah, mutaba'atan minhum li sunnatis sahihatis sharihah. Mereka mengikuti sunnah-sunnah yang sahih, yang jelas. Wa saraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalik. Ya, dan ulama-ulama madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengharamkan itu. Wa ta'ifah atlaqat al-karaha, sebagian menyatakan makruh membangun di atas kuburan. Walladzi yanbaghi an tuhmal ala karahati tahrim, tapi yang pantas membawa hukum karahah tadi dengan karahah tahrim. Ihsanan lidzan bil ulama, sebagai bentuk prasangka baik kepada para ulama. Wa alla yadhunnu bihim an yujawwizu fi'la ma tawattara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'ana fa'ilahu wa nahya anha. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dan tidak menyangka pada mereka membolehkan perbuatan itu, sehingga menyelisihi apa yang telah mutawatir dari Rasul tentang laknat pelakunya dan larangan dari itu semua. Nah, ulama sepakat membangun masjid di atas kuburan haram. Kalau ada yang mengatakan makruh, maksudnya itu apa? Karahatut tahrim, makruh yang haram.
Jadi tidak ada lagi dasar yang membolehkan bangun masjid di atas kuburan, tidak ada sama sekali, kecuali hawa nafsu dari sebagian mereka. Supaya kita akan menjanjikan fatwa ulama seputar ini, tapi waktu sudah cukup malam. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas itu. Nah, barakallahu fikum. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta